Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita tiadakan materi pembelajaran daring. Akan kita ganti dengan pembahasan soal penilaian tengah semester Gasal untuk kelas 8 tahun pelajaran 2020-2021 yang telah kalian laksanakan pada minggu kemarin. Kita akan membahas soal satu per satu. Sekalian mencocokkan ya, apakah jawaban kalian kemarin sama dengan yang kita bahas hari ini atau tidak. Untuk soal yang pertama, suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan dari posisi awal. Sebagai contoh, seorang pemain bola menendang bola melambung ke arah gawang lawan. Gerak bola yang ditendang melambung merupakan contoh gerak. Nah, ini ada gerak bola yang ditendang melambung. Jadi ketika bola ditendang melambung, itu berarti kan nanti gerakannya akan berbentuk seperti ini, ya, setengah lingkaran. Bentuk setengah lingkaran ini dari perjalanan bola yang ketika ditendang maka akan membentuk gerakan lintasan yang berupa parabola. Jadi jawabannya adalah C. Yang kedua, sebuah mobil yang berada di tempat parkir tiba-tiba bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mobil mengalami, nah ini awalnya mobilnya diam tapi tiba-tiba bergerak. Nah, bergeraknya ini kemudian dipercepat 2 meter. Artinya dia telah melakukan yang namanya GLBB. Karena yang namanya GLB itu percepatannya adalah 0, ya kan? Karena mengalami GLBB sekarang kita tentukan dipercepat atau diperlambat. Karena percepatan 2 meter itu artinya dia akan mengalami yang namanya dipercepat. Jadi jawabannya B. Nah, untuk soal nomor 3, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah, kemudian digambarkan grafik seperti ini, ya. Yang menjadi pertanyaannya adalah garis manakah yang menunjukkan mobil bergerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, kalau dipercepat kita lihat dipercepat. Artinya apa? Dipercepat itu artinya adalah kecepatannya semakin lama semakin meningkat. Sekarang kita lihat grafik manakah yang dari titik awal sampai titik akhir V-nya atau kecepatannya semakin meningkat. Ternyata setelah kita lihat grafiknya ada di titik dari A ke B. Jadi jawabannya adalah A. Soal berikutnya, Ahmad mengayuh sepeda dengan kecepatan 2 meter per sekon. Yang ditanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Ahmad untuk menempuh jarak 360 meter. Nah, sekarang kita pakai rumus kecepatan. Ya, ini ada kata-kata kecepatan. Ingat rumus kecepatan itu V sama dengan S dibagi dengan T, di mana S itu jarak, T adalah waktu. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah nilai T. Maka untuk mencari nilai T, kita perkalian silang saja, pindah ruas ya. Berarti S dibagi dengan V. S-nya 360, V-nya 2. Berarti 360 dibagi 2, hasilnya adalah 180. Tapi dalam satuan sekon atau detik. Nah, dalam satuan sekon atau detik, karena yang menjadi pilihannya dalam satuan menit, berarti ini harus kita rubah menjadi menit. Ingat, 1 menit itu 60 detik. Berarti kalau 180 detik, berapa menit? Ya tinggal dibagi 60 saja. Ya, dibagi 60 berarti hasilnya adalah 3 menit. D. Kemudian soal berikutnya. Nah, ini ada sebuah gambar benda yang mengalami dua buah gaya, F1 sebesar 20 Newton ke arah kanan, F2 sebesar 10 Newton ke arah kanan. Kemudian bendanya memiliki massa 5 kg. Yang menjadi pertanyaannya adalah besarnya percepatan benda itu berapa? Kita ingat ini adalah dari teori resultan gaya. Dari teori hukum Newton 2. Ya, hukum Newton 2 itu menyatakan bahwa
Nilai F itu bisa dicari dengan perkalian antara M dengan A, di mana M adalah massa, A adalah percepatan. Nah, yang ditanya adalah percepatan sekarang. Karena yang ditanya percepatan, maka rumusnya menjadi F dibagi M. Nah, F ini adalah resultan gaya yang dialami oleh benda. Karena arahnya ini searah, berarti resultan gayanya harus dijumlah, yakni 20 dijumlah dengan 10 dibagi dengan masanya 5. Berarti 30 bagi 5 hasilnya adalah 6, ya, C. Kemudian berikutnya adalah hitunglah berapa besar resultan gaya yang bekerja pada gambar tersebut. Nah, ini berarti yang ditanya resultan gayanya. Kita lihat gaya yang pertama itu 50 Newton ke arah kanan, kemudian dua gaya lainnya mengarah ke arah kiri. Ini berarti berlawanan arah. Kalau berlawanan arah, untuk mencari resultan gayanya, ya, untuk mencari sigma F-nya, itu berarti resultan gayanya berarti dicari dengan cara gaya terbesar mengurangi gaya terkecil. Nah, ini kan 50 Newton, ya. Kemudian yang ini kita jumlahkan dulu. 25 tambah 20 berarti 45 Newton. Berarti resultan gayanya adalah 50 dikurangi 45. Hasilnya adalah 5 Newton. Nah, 5 Newton ini ngikut ke arah mana? Ikut ke arah gaya terbesar. Gaya terbesarnya kan 50 Newton ke arah kanan. Berarti jawabannya adalah A, 5 Newton ke arah kanan. Kemudian selanjutnya, seorang pemain atraksi sepeda motor dapat mengangkat ban belakang motornya dengan cara mengerem ban depan secara mendadak ketika motornya melaju. Hukum yang berkaitan dengan aksi yang dilakukan pemain atraksi tersebut adalah, nah, ini berarti menggunakan hukum apa? Dia kan awalnya ban belakang motornya mengerem. Artinya mengerem itu apa? Berarti dia telah melakukan yang namanya percepatan, ya kan? Percepatan itu kan bisa V-nya bertambah cepat, bisa dia bertambah lambat. Nah, karena mengerem itu berarti kan mengurangi kecepatannya, berarti dia mengalami perlambatan. Karena mengalami perlambatan, ini berarti masuk ke hukum Newton. Nah, hukum Newton mana? Hukum Newton yang kedua. Jadi jawabannya C. Kemudian Anton pulang dari bermain dengan berjalan kaki. Tanpa sengaja kaki Anton menendang batu. Kemudian kaki Anton seketika itu merasa sakit. Hal ini menunjukkan bahwa, nah, untuk soal ini termasuk hukum Newton yang ketiga. Ingat, hukum Newton ketiga itu adalah aksi reaksi. Jadi ketika kita memberikan aksi, maka akan dibalas dengan reaksi. Nah, ketika Anton tanpa sengaja menendang batu, kemudian merasa sakit, artinya si Anton ini telah mengalami gaya reaksi yang membuat kakinya menjadi sakit. Jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, ini terdapat sebuah gambar, yakni ketimun. Yang ditanya adalah gerak melilitnya tanaman ketimun ini disebut dengan contoh gerak apa? Contohnya adalah gerak tikmotropisme. Ingat, kalau ada kata-kata foto itu berarti cahaya, ya. Berarti ini karena rangsangan cahaya. Kalau tikmo itu berarti karena adanya rangsangan dari benda yang bersentuhan. Tapi ingat, nasti itu adalah gerakan yang mengikuti arah datangnya, tidak mengikuti arah datangnya rangsang. Karena ini tidak mengikuti, berarti karena si timun ini mengikuti arah datangnya rangsang, berarti jawabannya adalah yang C, tikmotropisme. Lagi pula kalau dinasti itu nggak ada yang namanya gerak tikmonasti. Kemudian selanjutnya ini ada 4 gambar yang menjadi contoh gerak fototropisme. Ingat, ada kata foto. Foto itu berarti adanya kata cahaya. Foto itu cahaya, ya. Nah, dilihat ternyata yang ada gambar cahaya itu nomor 2. Jadi nomor 2 yang benar. Yang pertama itu kan tikmo, ya.
Kemudian selanjutnya adalah gerak berpindahnya bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsang. Jadi ini gerak yang arahnya dipengaruhi sumber rangsang. Kalau nasti itu salah, taksis itu semuanya ikut bergerak. Yang benar adalah tropisme, ya. Kemudian ini ada gambar dari Putri Malu. Nah, contoh gerak dari Putri Malu itu namanya gerak seismonasti, ya. Kalau foto itu kan berarti artinya cahaya, termo artinya panas. Yang benar adalah seismonasti. Kemudian sistem gerak pada manusia terdiri dari sistem rangka dan sistem otot. Rangka dapat bergerak karena adanya otot yang melekat pada rangka, sehingga rangka disebut alat gerak. Nah, ini ada kata-kata rangka dapat digerakkan karena adanya otot. Berarti kalau rangka tidak ada otot berarti tidak bisa bergerak. Artinya rangka ini sebagai alat gerak pasif. Kemudian ini ada gambar, yakni gambar tungkai atas. Tulang hasta ditunjukkan oleh, nah tulang hasta berarti dia, kalau pernah menghafal kalian, tulang hasta itu bawahnya tulang pengumpil. Tulang pengumpil itu sejajar dengan ibu jari. Berarti ini yang pengumpil. Berarti yang hasta yang mana? Yang C. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian tulang dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan berdasarkan bahan penyusunnya. Berdasarkan bahan penyusunnya, tulang dikelompokkan menjadi otomatis tulang rawan dan tulang keras. Fungsi sistem rangka antara lain melindungi organ internal. Pada tubuh manusia, tulang yang melindungi jantung dan paru-paru, serta melindungi otak. Nah, otak secara berturut-turut ya, rusuk nggak mungkin, leher nggak mungkin, rang atas nggak mungkin. Berarti otomatis jawabannya adalah C. Rangka manusia terdiri dari berbagai macam tulang. Menurut bentuknya, ruas tulang belakang. Nah, kalau melihat ruas tulang belakang itu kan tulangnya pendek-pendek ya, ruas tulang belakang itu seperti ini ruas-ruasnya, ya kan? Karena pendek-pendek berarti dia termasuk ruas, nah tulang pendek. Kemudian ini persendian yang mungkin terjadinya gerakan yang sangat bebas. Nah kita lihat, ini berarti kan sendi engsel ya. Ini berarti dia cuma satu arah. Ini yang dua arah, satu arah. Berarti yang benar adalah yang nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini kemarin yang menjadi pertanyaan, ini kita bonusi ya. Ini bonus, soal bonus karena tidak ada gambar. Harusnya ada gambar. Kemudian tulang manusia dapat bergerak karena ada otot dan persendian. Sendi yang terdapat pada siku dan lutut. Nah, siku dan lutut itu cuma satu arah. Dia bentuknya seperti engsel, jendela dan engsel pintu, maka namanya sendi engsel ya. Gangguan yang terjadi pada tulang, nah ini juga sama, kebiasaan duduk kemarin juga ditanyakan, dan ini juga menjadi bonus untuk anak-anak. Kemudian selanjutnya ini ada tabel ciri otot polos, lurik, dan otot jantung. Ciri otot yang paling tepat adalah, ingat, otot polos itu berada di organ pencernaan. Berarti dia ya. Berarti kalau otot polos itu bekerjanya secara tidak sadar ya, bekerja tidak sadar. Karena ini jawabannya bekerja secara sadar, berarti nomor 1 salah. Nomor 2 kita lihat, otot polos secara tidak sadar benar, luriknya sadar benar, jantung bekerja secara sadar, berarti salah. Berwarna merah, berinti sel banyak. Kemudian otot lurik berinti sel 1. Otot jantung berinti sel 1. Otot polos itu berinti sel banyak, lurik sel 1. Berarti salah ya. Sel lurik itu selnya harus banyak. Jadi yang paling benar adalah yang nomor D. Otot yang terdapat pada alat-alat bagian dalam seperti pada saluran pernapasan, saluran pencernaan disebut otot polos ya. Jaringan pada tumbuhan yang mengangkut air dan garam mineral dari tanah. Nah, dari tanah
ini berarti dia adalah jaringan pembuluh ya. Tugas pembuluh itu bisa mengangkut air dan bisa mengangkut fotosintesis. Kalau mengangkut fotosintesis ya, ingat kalau fotosintesis itu namanya phloem, awalan huruf F. Karena ini air, berarti ya satunya lagi, yakni jaringan xilem. Nah, ini kita lihat lagi, ada sebuah gambar merupakan penampang melintang batang dikotil, jaringan yang berfungsi sebagai jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis. Nah, fotosintesis ini berarti yang dimaksud adalah phloem ya. Yang dimaksud adalah phloem. Nah, kita lihat dari gambar yang namanya xilem dan phloem itu yang mana? Kalau Miss Nisa menghafal itu, gambarnya itu adalah bagian yang menjorok ke dalam ini, kita begitu ya gambarnya ya. Nah, yang di dalam ini nih, ini yang di sini berarti ya. Nah, yang di sini ini adalah xilem karena masuk ke kayu ya. Jadi nomor 5 ini xilem, berarti yang berada di paling luar yang nomor 3 ini adalah phloem. Jadi jawabannya B. Nah, umur pohon dapat dilihat dari garis-garis yang menunjukkan hasil kegiatan dari suatu masa pertumbuhan. Maka garis tersebut dinamakan, ini namanya lingkaran tahun. Batang tumbuhan dikotil berbeda dengan batang monokotil. Batang tumbuhan dikotil dapat tumbuh membesar karena memiliki kambium. Karena kambium ini adalah jaringan yang terus-menerus untuk memanjang. Kemudian ini ada, perhatikan gambar penyusun daun berikut. Jaringan yang ditunjuk oleh huruf X. Nah, ini adalah daun ya. Yang paling atas ini adalah epidermis. Ini bawah juga epidermis. Kemudian yang ini berarti adalah jaringan palisade, karena yang bagian tengah ini karena bentuknya jarang-jarang berarti spons. Tubuh memiliki akar yang berperan penting dalam pertumbuhannya. Bagian akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan adalah bulu akar. Yang terakhir, bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Nah, ini berarti alat reproduksi. Alat reproduksi untuk bunga itu ada 2 ya, antara putik dengan benang sari. Kalau putik itu adalah betinanya, maka yang jantannya adalah yang benang sari. Jadi jawabannya adalah nomor 2, seperti itu. Nah, ini adalah pembahasan kita untuk soal PTS. Semoga anak-anak bisa memahami, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.